ya. Dengan adanya perubahan suhu musim, Dok ya. Ya. Diindikasikan sekarang ada semacam penyakit tahunan gitu, ya, Ya. Kayak DBD. Betul. Ada beberapa pertanyaan, Dok, untuk biar masyarakat paradigma pola pikirnya bisa berubah gitu, Dok. Mungkin yang pertama, Dok, yang saya akan tanyakan, apakah keyakinan masyarakat itu benar bila fogging bebas dari nyamuk penyebab demam berdarah? Gimana tuh, Dok, paradigma itu, Dok? Ya, baik, kita harus melihat dulu dari sudut pandang ya. Pertama, jikalau fogging itu membunuh nyamuk yang dewasa, yes gitu ya. Jawabannya iya, betul. Dia akan membunuh nyamuk dewasa dari Aedes aegypti gitu. Tetapi fogging itu tidak membunuh dari yang telur-telur atau yang telur sudah menjadi larva gitu. Di mana? Di tempat sarang nyamuk, tempat nyamuk itu bertelur gitu. Nah, sehingga kalau sudut pandangnya membunuh nyamuk yang dewasa, ya betul gitu ya, membunuh nyamuk yang dewasa. Tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dengan di-fogging berarti kita akan selamat. Tidak seperti itu. Kenapa? Bila mana telur-telur tadi menjadi larva tadi nyamuk dewasa dan dia menggigit orang, akan muncul kasus baru walaupun daerah tersebut di fogging seperti itu. Sehingga kita harus perbaiki pemahamannya seperti itu ya. Jadi bukan berarti fogging itu kita aman dari DBD kalau dia berdiri sendiri seperti itu. Berarti dengan di-fogging itu tidak akan mematikan telur nyamuk, Dok ya? Betul, jadi fogging tidak akan mematikan telur nyamuk atau bahkan itu larva nyamuk yang sudah berkembang. Karena kita ketahui perkembangan nyamuk itu butuh 7 hari kalian, dari mulai dia bertelur sampai dia dewasa. Maka dari itu kenapa kita disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk pemberantasan sarang nyamuk gitu. Nah, jadi dari pemberantasan sarang nyamuk itu sarangnya kita berantas dulu gitu ya. Setelah sarang itu sudah kita berantas dengan radius sekian ratus meter dengan jumlah rumah minimal 30 sampai 100 rumah gitu ya. Kita sudah pastikan bahwa di situ tidak ada lagi sarang nyamuk dan sisanya nyamuk dewasa kita bunuhlah dia dengan fogging seperti itu. Terus yang ketiga, Dok, Ya. selain fogging, cara apa yang lebih efektif untuk memberantas nyamuk DBD, Dok? Iya. Untuk memberantas nyamuk DBD tadi sudah saya sebutkan bahwa pertama sebelum kita melaksanakan fogging itu kita harus PSN gitu ya, pemberantasan sarang nyamuk gitu. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat ini ya kami Dinas Kesehatan Kota sedang menggalakkan yang namanya GIRIJ gitu ya. GIRIJ itu gerakan satu rumah satu jumantik. Apa itu jumantik? Juru pemantau jentik. Nah, diharapkan seminggu sekali di rumah-rumah itu ada yang melihat di sekeliling rumah, di dispenser, di kulkas belakangnya, ditatakan tanaman seperti itu yang tempat-tempat air tergenang atau di lingkungan sekitar rumah yang ada mungkin air tergenang gitu ya, untuk dilihat apakah ada jentik nyamuk nggak. Kalau ada jentik nyamuk, tolong laporkan supaya bisa dilaksanakan pemberantasan sarang nyamuk, dan kemungkinan besar di situ akan ada nyamuk dewasa gitu. Nah, dari nyamuk dewasa itulah harus kita membunuhnya dengan fogging tadi gitu. Nah, gerakannya itu semuanya kalau kita ramu kan gerakan 3M plus ya. Menguras itu kan bak mandi jangan sampai nggak dikuras, air minum burung itu kan harus diganti seminggu sekali. Buat apa? Kalaupun ada telur nyamuk, kalaupun ada larva nyamuk, kalau diganti kan dia akan mati gitu. Seperti itu. Terus mengubur barang-barang bekas itu jangan berserakan di perkarangan sehingga muncul potensi air tergenang, muncul potensi tempat sarang nyamuk dan dia bisa bertelur. Lalu menguras, mengubur dan menutup. Biasanya di beberapa tempat kan ada penampungan air yang buat minum atau segala macamnya. Itu harus ditutup gitu ya. Kenapa kalau ditutup? Ya nyamuk tidak, karena nyamuknya bertelur dia harus hinggap di atas permukaan airnya. Kalau tertutup kan dia tidak bisa
bertelur, tambahlah 3M plus dengan apa? Tadi dengan kelambu, dengan menanam bunga-bunga lavender gitu. Jadi gerakan tadi 3M plus, tambah giris, tambah PSN, terakhirnya adalah fogging. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah kita sebenarnya bisa mengendalikan, karena ini tidak bisa dikendalikan dengan baik, nyamuknya bisa terbang 100 meter. Terus nyamuk yang pembawa apa namanya tadi virus dengue itu bisa menularkan dari telur berkembang menjadi larva, nyamuk dewasa dia membawa virus dengue menularkan ke yang lain, seperti itu. Terus gini